Saya percaya sukacita Allah melimpah atas kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sungguh penyertaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami pagi hari ini datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang layak di hadapan Engkau. Mari Bapa datang di tempat ini. Lawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dia Allah yang layak disembah. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saya undang kita untuk berdiri. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan hadir. Yes, amin.
Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Yes, rasakan kehadiran Tuhan yang kuat di tempat ini. Oh Jesus, yes Lord. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadiratmu memenuhi. Yes Lord. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh hadiratmu, memenuhiku. Hadiratmu, kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami angkat pujian, kami naikkan pujian bagimu. Kau yang layak disembah. Oh, biar segala pujian hanya bagimu, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penyembahan. Oh, biar segala pujian pengagungan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima hormat pujian. Segala pujian hanya bagimu. Hosana bagimu, hosana bagi Allah kami, hosana bagi Yesus, hosana bagi Yesus Raja kami yang layak disembah. Oh, kami bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik. Kau yang layak disembah. Lord, kami bersyukur, hati kami penuh ucapan syukur. Sebab hati kami bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Kami naikkan pujian bagimu.
segala sorak-sorai hanya bagimu. Haleluya, biarlah pujian hanya bagimu. Kami naikkan pujian hanya bagimu. Haleluya, Kau yang layak disembah di tempat ini Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kami angkat pujian hormat kami hanya bagi Engkau. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oralabashikana ralabashikara ralabashikana ya oralabashikana. Sebab persembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami, keberadaan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Yes Lord. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harumkan sejati di hadapan tatamu. Yes Lord, Yesusku, terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum. Haleluya, di hadapan Bapa. Oh Yesusku, Yesusku, terima hormat syukurku. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari yang memberikan yang terbaik, angkat tangan bukan lagan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Oh Yesus, terimalah hormat syukurku ini. Haleluya, yang mengalir di katakan yang mengalir di yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, ya Allah yang sungguh baik. Haleluya. Saudara siap mau menari bagi Tuhan? Amin. Lihat kiri kananmu, katakan, ayo kita menari untuk Tuhan. Yes. Woo. Kalau roh Allah turun atas kita pasti bersorak dan menari bagi Tuhan. Hey. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Yes. Mana tangannya? Bila roh Allah ada di dalamku.
Tuhan. Angkat jempolmu. Yeay, haleluya. Ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Mari jemaat saja katakan, Allah ada, jemaat saja. Perdengarkan suaramu memuji Dia, yeay. Angkat jempolmu katakan, haleluya. Bapak Ibu yang masih punya jempol, mari angkat tangan. Kita mau menari bukan buat manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Angkat kedua jempolmu, katakan, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Yes, mari jemaat saja. Ya, sekali lagi, ku kan menari, ku kan. Haleluya. Amin. Yeay, lebih lagi, yeay. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari seperti kau menari. Yeay. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita tetap menari di hadapan Tuhan dengan gambus dan kecapi kita menari bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Katakan, dengan gambus, amin, dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, amin, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Serukanlah, serukanlah, hey, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Siapa lawan kita? Siapa? Tidak ada. Yes, dengan gambus, dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, yes, bersuka di hadapan. Serukanlah, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang tadi menangkap. Dari umat, amin, yang tadi menangkap. Amin, sekali lagi katakan, dengan gambus dan kecapi, yeay, mari kita puji Tuhan. Bersorak, hey, hey, bernyanyi, amin, bersuka di hadapan. Serukan nama Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari jemaat saja katakan dengan gambus, dengan gambus. Yes, jemaat saja angkat suaramu. Yeay, amin, serukanlah. Nama Tuhan, yes. Kalau Allah di pihak kita,
tidak ada lawan kita. Haleluya. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara seorang yang hilang dari umat yang tadi menangkan, dari umat yang tadi menangkan, dari umat yang tadi Mari kita berdoa di minggu ini, minggu ketiga kita akan berdoa untuk pembangunan. Sudah semua menerima amplop? Yang belum menerima bisa angkat tangan supaya Aser bisa melayani. Bu Yuli. Bapaknya belum dapat amplop. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada seperti kami hari ini Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembangunan kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami mau memberi Tuhan. Memberi untuk pembangunan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau mulai dari diri kami sendiri. Kami mau taat Tuhan. Kami mau memberikan apa yang telah kami terima dalam sebulan ini Tuhan. Untuk kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat menabur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita baik, sembah Dia. Kau sungguh baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Puji Engkau Tuhan. Yesus, syukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini Semuanya karena kasih-Mu. amin, benar. Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Glory bagimu. Ucapkan terima kasih dalam sembahmu. Terima kasih, Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Kami tidak bisa berhenti untuk menyembah-Mu dan bersyukur Tuhan. Kami sulit menutup daripada mulut kami. Hati kami terus penuh dengan ucapan syukur dan ingin menyembah-Mu selalu. Kiralah masyandara. Sungguh hadirat-Mu ada di tempat ini. Sungguh hadirat-Mu mencekam setiap kami. Bapa, bawa kami lebih lagi.
Kami tidak mau sama dengan apa yang kami hadapi hari ini. Kami tidak mau sama kenyataan kehidupan kami seperti sekarang ini. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mengubah. Engkau Allah yang selalu membuat kami baru setiap pagi. Engkau membawa kami dalam kemuliaan dan kemuliaan. Semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu biarlah Tuhan menjadi berkat buat kami pada pagi ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Berapa banyak saudara diberkati pujian penyembahan oleh singer donita dan pemain musik di tempat ini? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat saudara kita. Haleluya. Saya sangat senang sekali melihat suatu pertumbuhan. Dan Tuhan merindukan sebuah pertumbuhan. Dan akhir daripada pertumbuhan adalah berbuah. Dan setiap kita di tempat ini adalah mereka-mereka buah dari sebuah pengajaran. Tidak ada seorang yang akan mengalami berbuah tanpa sebuah pengetahuan dan pengajaran serta didikan. Oleh karena itu saudaraku jangan kaget ketika saudara bergabung di tempat ini. Ada ajaran pengetahuan dan didikan di tempat ini. Berapa banyak saudara siap untuk diajar dan dididik? Angkat tangan saudara. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu tema yang akan saya tampilkan dalam khotbah hari ini. Iya. Subtema kita adalah bejana pilihan Tuhan. Tema besarnya berbuah. Tidak ada buah jika tidak ada tanaman. Dan jika tanaman itu tidak subur, maka tidak akan berbuah pula. Dan buah diawali dari sebuah pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini diawali dari sebuah proses. Bagaimana tumbuhan itu ditanam. Jadi kalau ada tanaman saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika 1 bulan ditaruh di tempat ini, lalu 1 bulan dipindah ke sana, 2 tahun pindah sana, tidak akan berbuah saudaraku. Cuma puas pindah-pindah, tapi tidak ada buahnya. Karena mengapa? Dia harus lepas daripada akarnya. Oleh karena itu saya tertarik dengan khotbah Pak Alek kemarin. Hendaklah engkau setia. Karena Tuhan rindu kita ini menjadi orang setia. Dan orang setia itu pasti berbuah. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa kami menulis tentang tema ini? Yaitu bejana pilihan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah bejana itu? Tuhan menuliskan tentang bejana. Nah, ada satu contoh di tempat ini. Ini ada bejana yang terbuat dari tanah liat. Ini dulu saya bersama istri saya memilih bejana apa yang baik ya. Lalu saya menemukan kedua ini. Manis sekali, ini akan bisa fleksibel. Kita akan tanami macam-macam dengan model yang bagaimana bisa. Lalu ketemu juga yang kedua ini saudaraku. Nah, ketika kita bisa menikmati hasil baik daripada bejana ini, kita mungkin lupa sejauh mana tukang pembuat bejana ini membikinnya. Saya percaya bahwa membuat ini saudaraku tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena mengalami beberapa proses. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika sudah terjadi proses yang baik dan terakhir harus dimasukkan dalam api, dibakar dengan sampai 1000 derajat. Apa yang terjadi? Terjadilah seperti ini dan menjadi penghias bait Allah. Dan bejana itu siapa? Ketika saya buka dalam suatu kitab, bejana itu adalah saudara dan saya yang kelak akan ditaruh di baitnya yang kudus, menjadi hiasan dalam kemuliaan Bapa yang rindu tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Dan kita akan menjadi bejana yang baik, yang bisa menjadi berkat di mana bait Allah itu ada. Nah, oleh karena itu saudaraku,
Ada satu proses yang dialami oleh seseorang ketika kami melayani. Pertama kali dan bertobat kami baptis, dan sekarang ini kita melihat buahnya. Tidak semudah itu untuk mencapai buah itu. Ketika saya bertanya, ada satu proses yang dihadapi. Oleh karena itu dengarkan kesaksian kita. Mbak Ruth, bangkit berdiri, saudara ingin mendengarkan kesaksiannya. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Saya grogi sebenarnya ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala karena sudah memberi saya kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan cerita dari awal saya bertobat dulu, itu di tanggal 5 Oktober tahun 2014. Jadi 7 tahun sudah saya bertobat. Nah, waktu itu banyak hal yang saya alami, mengenal Tuhan Yesus, dan keluarga saya membuang saya. Nah, ini mungkin sebagian teman-teman ini sudah mendengar, jadi saya hanya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya bersama Tuhan selama 3 bulan terakhir ini. Minta tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Yang Kak Ruth pakai baju merah. Nah, saya akan mulai dari sini ya. Ini setelah, ini kejadiannya di tahun 2017. Waktu itu ada seorang misionaris, seorang pastor dari Amerika datang ke kampung. Dia berdoa, dia keliling di kampung bertemu dengan beberapa keluarga saya dan warga setempat untuk mengabarkan tentang Injil dan berdoa buat orang-orang yang sakit. 2 hari dia ada di kampung dan selama itu kita berkeliling ke seluruh kampung dan akhirnya setelah 2 hari itu dia balik kembali ke negerinya. Dan selama itu saya sama dia sama sekali nggak ada kontak. Kita udah putus kontak, saya nggak ada WA-nya. Karena ketika dia kembali itu dia nggak meninggalkan apapun, dia nggak tinggalkan nomor WA. Bahkan foto-foto waktu pelayanan kita itu pun semua dibawa oleh dia karena dia yang foto waktu itu. Nah, udah 4 tahun berlalu. Ketika saya mulai sakit di bulan Juni, saya operasi waktu itu. Ketika masih dalam masa pemulihan itu, saya mendapat sebuah berita dari seorang ibu panti SOS namanya, itu dekat kampung saya. Yang kami dengan beberapa teman di sini ada Pak Wen, Bu Darmi, Miss Nino dan Pak Frans. Kami melayani di sana untuk anak-anak berlatih musik dan les baca tulis. Nah, di panti itu beberapa donaturnya yang dari luar negeri mengundurkan diri karena pandemi ini juga berimbas ke mereka gitu. Jadi, nah ini dia. Beberapa bulan kami sempat melayani di sana sampai akhirnya PPKM dan kami stop karena pantinya juga ditutup gitu. Sampai hari ini masih kita belum aktif lagi. Lanjut foto yang ada bayinya. Ya. Nah, tanggal 7 Juli itu ketika saya dalam pemulihan pasca operasi, nah saya dapat berita bahwa dari Ibu Asuh itu yang kemarin sempat datang ke sini untuk didoakan bayinya. Ibu Asuh itu sampaikan ke saya, WA saya, Bu Guru ini ada bayi yang dibuang di Tukat Pancoran, sekarang ada di SOS, kami yang mengasuh katanya begitu. Saya minta dukungan doanya Bu Guru untuk segala kebutuhan bayi ini, terutama kebutuhan susunya katanya, kata Ibu Asuhnya seperti itu. Saya bilang, wow luar biasa Bu ya, Ibu dapat berkat seorang bayi, saya bilang gitu. Walaupun dia dibuang, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan untuk bayi ini seperti apa, saya bilang gitu. Terus lalu kita mulai berdoa untuk kebutuhan susunya bayi ini. Kami mulai berdoa dan di bulan akhir Juli, donatur mulai berdatangan. Ada yang memberikan berupa dana, ada juga yang memberikan berupa makanan, susu, dan sembako ke panti itu. Sampai akhirnya ketika di bulan 7 Agustus, itu pertama kali saya merasakan gejala COVID waktu itu, 7 Agustus, malam badan saya udah sakit-sakit. Tiba-tiba seorang teman yang ikut pelayanan dengan pastor itu waktu 4 tahun yang lalu, dia WA saya. Dia bilang gini, Kak Ruth, ini pastor junior
yang dari Amerika, tanyain kabarnya Kak Ruth katanya gitu. Pastor yang mana ya, saya tanya gitu. Itu yang istrinya lumpuh. Nah baru saya ngeh akhirnya, karena istri pastor itu dia di kursi roda gitu kan. Waktu pelayanan itu dia pakai kursi roda dan didorong-dorong. Nah akhirnya saya baru ngeh, oh ya, apa dia mau kembali lagi, saya bilang gitu. Enggak, dia tanyain kabarnya Kak Ruth, dia mau transfer sejumlah uang katanya begitu. Transfer uang kata saya. Ini transfer untuk apa ya, saya tanya gitu. Saya waspada juga gitu kan. Akhirnya dia ceritain, ini untuk kebutuhannya Kak Ruth dan untuk pelayanan Kak Ruth, apa aja pokoknya untuk kebutuhan Kak Ruth, dia bilang gitu. Nah akhirnya saya cerita kan, saya cerita sama dia karena saya belum ada kontak dengan pastor Amerika itu. Belum ada chat, belum saling chat kita lewat WA gitu. Akhirnya saya bilang sama teman itu yang WA saya bilang, oke, saya sekarang ngerti. Ini Tuhan menjawab doa saya karena saya lagi berdoa nih untuk seorang bayi untuk kebutuhan susunya, saya bilang gitu. Saya ingat waktu itu saya berdoa seperti ini, Tuhan Yesus tolong kirimkan orang-orang dari berbagai bangsa untuk memberkati bayi Ardi namanya, untuk bayi Ardi, apapun masa lalunya, saya percaya Tuhan punya rencana masa depan yang luar biasa untuk bayi ini, saya sampaikan. Saya bilang begitu dalam doa saya. Dan ketika saya dapat WA bahwa si pastor ini mau kirim sejumlah dana ke saya, nah saya di situ langsung nangis, ya ampun, secepat ini Tuhan jawab doa saya gitu. Tuhan mengirimkan orang-orang dari berbagai bangsa, termasuk pastor itu untuk memberkati bayi ini. Saya langsung keinget doa saya itu. Akhirnya saya bilang sama teman itu, oke, tolong sampaikan ke pastor itu, mereka biasa komunikasi lewat messenger, sementara saya nggak punya messenger. Ya, tolong sampaikan ke pastor itu, saya kasih fotonya juga, saya akan pergunakan dana itu sejumlah $300 waktu itu. Saya akan pakai dana itu untuk beli susu untuk bayi ini, saya bilang gitu. Nah akhirnya pesan saya disampaikan oleh teman itu. 2 hari kemudian di hari Selasa itu, saya akhirnya terhubung dengan pastor itu lewat WA. Dia yang chat saya duluan, dia WA saya, WA-nya masuk. Akhirnya dia mengingatkan saya, dia kirim foto-foto waktu kita pelayanan itu, dia kirim semua. Dia mengingatkan saya dan sampaikan, kami mentransfer sejumlah uang untuk kamu lewat Pak Ketut namanya waktu itu, yang sama-sama pelayanan dengan kita waktu di tahun 2017 itu. Saya transfer ke rekeningnya dia, nanti anaknya akan teruskan ke kamu. Kami transfer sejumlah $300, dia bilang gitu. Akhirnya kita ngobrol, dia tanyain lagi, bagaimana kami bisa mentransfer langsung ke kamu, katanya gitu. Gak usah pastor, ini sudah cukup buat saya buat beli susu untuk bayi itu. Kamu boleh gunakan itu untuk beli susu, tapi kami mau memberkati kamu, kami mau mengirimkan sejumlah uang untuk kebutuhan kamu pribadi, katanya gitu. Nah akhirnya dia transfer lagi. Di tanggal 10 itu saya terima transferan dari teman itu yang di Kediri. Terus di hari yang sama sorenya itu saya terima juga transferan langsung tunai dari pastor itu, dari Amerika, dengan jumlah yang sama. Akhirnya dia bilang ke saya, di rekeningmu kami sudah transfer lagi langsung ke kamu, dan sekarang sudah ada $600 di rekeningmu, katanya gitu. Akhirnya saya bisa nangis, saya mengucap syukur, kok bisa ya gitu. Cuman itu aja yang keluar dari saya waktu itu. Akhirnya uang itu saya serahkan ke itu, sekarang dikelola Bu Darmi untuk pembelian susunya nanti. Dan saya bilang sama pastor itu, oke, uang pertama, kiriman Anda pertama saya gunakan untuk beli susu karena ini jawaban doa saya bilang gitu. Terus yang kedua, saya butuh laptop di sekolah, saya bilang gitu. Saya butuh laptop yang bagus untuk saya bisa input semua data sekolah, saya bilang gitu kan. Terus dia tanya, berapa harga laptop di situ, katanya gitu. Saya kurang tahu karena waktu itu saya lagi isolasi waktu itu. Setelah saya keluar dari isolasi, saya akan cek ke toko, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya kebetulan bos di yayasan itu, yayasan sekolah, saya tanya ke dia, kira-kira berapa Bu harga laptop yang baru, saya tanya gitu. Saya mau beli laptop nih gitu. Nah akhirnya ibunya bilang harganya yang bagus sekitar 9.800.000, katanya gitu. Saya teruskan WA itu, WA dari ibu ketua yayasan ke pastornya itu. Itu di tanggal, transfer pertama itu tanggal 10 Juli, terus yang kedua itu tanggal 1 Juli saya sampaikan, harga laptop di sini segini gitu. Saya kirim langsung WA-nya dari yang ibu ketua yayasan, saya kirim langsung ke pastornya. Malamnya dia bilang gini, oke, istri saya mau transfer untuk kamu beli laptop, katanya. Hah, transfer lagi, kata saya gitu. Ini aja saya pakai, nanti uang yang transfer Anda yang kedua itu saya pakai untuk beli laptop, nanti saya tambahin, saya cicil dari gaji saya bilang gitu. Enggak, ini istri saya yang mau, istri saya mau kirim lagi untuk kamu beli laptop yang bagus, katanya gitu.
Ketika besok paginya saya bangun, pagi-pagi itu saya lihat kami sudah transfer ke kamu sejumlah $1.000 katanya. Saya kaget. Akhirnya saya cuma bilang terima kasih, saya langsung beli laptopnya dan dapat bonus 1 printer juga. Laptopnya harganya 10 juta sekian dan dapat ini juga printer juga untuk sekolah. Puji Tuhan. Nah, akhirnya kita terus terhubung lewat WA. Pastornya bilang waktu kemarin kita sempat Zoom, dia bilang ini pertama kalinya loh saya pakai WA katanya gitu. Waktu kita sempat Zoom kemarin. Nah, akhirnya di laptop sama printer udah kebeli. Akhirnya saya ada ibadah di gereja waktu itu, ibadah wanita, dan ada doa juga kita waktu itu di sini. Saya kirim semua foto-foto kegiatan WBI itu ke pastornya dan istrinya. Saya kirim foto itu, akhirnya di hari Jumat tanggal 10 Agustus itu dia bilang begini, bagaimana pendapat Anda kalau kami mengirimi Anda uang, Anda bergerak dengan kaum wanita Anda di daerah Anda, tolong jangkau orang-orang miskin, beri mereka makan katanya gitu. Nah, saya udah gemeteran nih. Akhirnya ketika saya buka WA-nya lagi, malam itu jam 10 malam saya lihat kami sudah transfer sejumlah $2.000 katanya. Wow, saya pikir luar biasa kata saya. Sejumlah ini mau saya apain ini uang pikir saya gitu kan. Saya orang yang nggak bisa ngelola keuangan. Jadi akhirnya saya kontak Ibu Sophie waktu itu sebagai ketua WBI. Karena amanat dari pastornya, gerakkan kaum wanitamu di tempatmu untuk memberi makan orang-orang miskin katanya gitu. Dan orang-orang yang kena dampak pandemi ini katanya seperti itu. Akhirnya saya kontak Bu Sophie, Bu Gembala juga saya kasih tahu, juga Bu Darmi waktu itu dan Bu Marina. Nah, tolong bantu saya untuk kelola uang ini karena saya nggak bisa kelola uang kata saya gitu. Akhirnya puji Tuhan mereka mau membantu dan nanti dana itu akan kita gunakan untuk pada pembagian sembako kepada jemaat tentunya dan juga untuk orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan dan terdampak oleh pandemi ini. Jadi nanti saya minta bantuan teman-teman semua, Rockman, anggota WBI untuk membantu pemuda juga untuk membantu kami pada saat distribusi nanti kira-kira tanggal 26 mungkin ya beberapa hari nanti itu karena ada pembagian makan juga untuk orang-orang yang berjualan di lampu merah seperti usulnya dari Bapak Gembala gitu. Jadi saya tutup kesaksian saya dengan sebuah ayat firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan alam semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Dan saya mengalami itu. Ketika awal pandemi, banyak saudara saya yang juga di PHK, tapi saya tetap mau menabur. Saya tetap mau menabur walaupun saya harus memberkati keluarga saya. Sampai waktu itu saya nggak bisa beli kebutuhan saya sendiri, tapi Tuhan menyediakan semuanya. Saya tetap menabur walaupun saya bilang Ibu Gembala, saya kasih catatan ke Ibu Gembala karena waktu itu kan nggak boleh ke gereja. Tolong ya Bu transfer persembahan saya, begitu. Hanya Bu Gembala transfer, bukti transfernya diserahin ke saya dan di situ saya belajar taat dan Tuhan buktikan firman ini dalam kehidupan saya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kita apabila dalam kita ada ketaatan untuk memberikan persembahan. Bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk Ibu Gembala, tapi itu untuk kita sendiri. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kita karena itu janji Tuhan. Amin. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Ini masih baru awal buah yang muncul di tempat ini. Nanti saya percaya ada 100 buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pak Sigit, anakmu bisa disong leader yang bagus loh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar taat. Belajar taat. Karena mengapa? Gereja ini tidak berjalan menurut kemauan saya. Gereja ini ada tata gereja dan ada firman Tuhan. Bukan firman Tuhan saja, tapi ada tata gereja. Karena gereja GBI ya pakai tata gereja Betel Indonesia. Kalau gereja GKPB ya gereja GKPB. Pantai Kosta ada.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara masuk di tempat ini, ayo belajar taat lewat peraturan ini. Karena saya juga diatur oleh aturan itu gitu. Semua ikut peraturan itu. Maka akan menjadi sesuatu ketaatan dan kesetiaan. Dari hal itulah yang akan mendatangkan berkat-berkat tercurah. Amin. Seperti kita, tadi saya berikan ilustrasi tentang tanaman. Ketika kau pindah-pindah, gak akan berbuah, cuma merasa berbuah. Itu loh saudaraku. Berbuah dan merasa berbuah itu berbeda saudara. Kalau engkau berbuah, orang menikmati, banyak orang menikmati. Tapi kalau merasa berbuah, cuma puas dengan dirinya sendiri, merasa. Ini yang berbahaya. Wali jangan ditipu oleh iblis. Apa tandanya? Tadi Pak Rimin bilang apa? Benalu. Merasa bertumbuh, tapi saudaraku tidak dari dirinya sendiri. Saya percaya saudara bersama Tuhan akan hidup oleh karena berkatnya. Dan kau akan berbuah. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana daripada untuk kita mengalami hidup berbuah. Saya akan bacakan tentang Lukas. Kita adalah pribadi yang ditanam di bait Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi. Ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sudah tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Merasa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri dari jauh. Bahkan ia tidak mengadakan ke langit, melainkan memukul dirinya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Berarti orang Farisi tidak dibenarkan Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Akan berbuah. Akan menerima kemuliaan. Orang yang merendahkan diri. Saudara, mari kita koreksi. Ini berbicara tentang motivasi. Motivasi apa yang ada pada kita pada hari Minggu ini? Ketika saudara dan saya di bait Allah ini. Seperti orang Farisi atau pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang penarik pajak. Yang selalu menyiksa orang lain dengan seperti orang yang saat ini preman yang nagih utang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Debt collector. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat daripada hati yang saat itu penuh dengan penyesalan bahwa dirinya ini adalah orang yang tidak berarti. Aku tidak berarti. Aku tidak memiliki hal yang terbaik di hadapanmu. Kecuali aku harus merendahkan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan renungkan. Jika kita lihat daripada 2 orang ini, kita menemukan perbedaan tentang sikap hidup mereka. Bagaimanakah sikap orang Farisi itu? Sikap orang Farisi itu adalah seseorang yang merasa dirinya paling berarti. Paling betul, paling benar. Ini membuktikan kesombongan yang tidak disadari, saudaraku. Oleh karena itu orang sombong, ia suka memuji diri. Membanggakan diri. Aku sudah berpuasa, aku sudah berpuluhan. Aku sudah berdoa, aku sudah dan sudah. Dan paling hebat rohaninya. Bahkan sudah memberi. Tapi apa motivasi pemberian mereka? Itu yang Tuhan ingin tahu hari ini.
Oleh karena itu, mari kita belajar bertanggung jawab. Jika Tuhan tidak mengetuk orang lain untuk mengucurkan dana kepada saudara, maka hal ini tidak terjadi. Saya tahu bagaimana kesetiaan Mbak Ruth di dalam mengiring Tuhan mulai dari bertobat. Dia layak dipercayai Tuhan. Orang yang tidak dikenal, orang dari Amerika, dia mempercayai seorang yang bernama Mbak Ruth. Itu adalah kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Dan kemuliaan ini ada pada saudara dan saya. Kapan terjadi? Ketika ada waktu di mana saudara memperserahkan diri kepada Tuhan. Orang yang sombong saudaraku, yang merasa lebih baik dari orang lain. Oleh karena itu suka membanding-bandingkan. Coba kalau itu kan enggak begitu. Kalau saya beda. Kalau itu wah jelek. Kalau saya sangat berlainan. Saudara, ia merasa lebih rohani. Doanya diperpanjang dan diperlihatkan orang. Apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Selalu ada berita yang harus diceritakan. Baik lewat Facebook maupun di Instagram maupun di WA. Kalau engkau melakukan ibadah, cenderung saudaraku saya rindu, simpenan dalam hatimu. Ojo dipamerno. Jika engkau memberi tangan kanan, tangan kiri menyembunyikan diri. Kecuali untuk kalangan sendiri sebagai kesaksian seperti tadi. Apalagi tadi ada bayi Ardi, kita doakan supaya dia jadi hamba Tuhan. Amin. Dia adalah anak terbuang. Saya ketika melihat dari tadi anak laki-laki terbuang, saya ingat. Saya juga seperti anak terbuang. Kalau mulai kelas 4 SD saya enggak tahu bagaimana orang tua saya. Enggak pernah menerima daripada pelukan orang tua. Saya ikut orang sampai setua ini. Kalau ketemu ada orang memeluk anak, saya itu nangis. Ya opo, bagaimana enaknya pelukan orang tua itu. Kalau saat ini saudara masih punya orang tua, hargai dia. Hargai dia karena dia punya kesempatan untuk melukmu. Kalau engkau seperti saya, engkau akan menangis, saudara. Nah, itulah yang membuat kami sehingga tidak bisa bersombong. Kamu itu siapa? Kamu anak terbuang. Nah, saudaraku, ia lebih suka meremehkan orang lain. Orang sombong itu meremehkan orang lain. Kamu bisa apa? Permainanmu gak bagus. Yang kau lakukan tuh gak bagus. Kalau aku coba, aku pasti bisa begini-begini. Orang sombong, saudara. Ia suka berpenampilan berlebihan. Bahkan perkataan pun berlagak dan berlebihan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup sepadan saja. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Itu firman Tuhan. Dan itu yang paling disukai Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Amsal dikatakan begini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Jangan berkata tentang actionmu yang menurutmu itu merasa benar. Jangan menunjukkan apa yang ada padamu yang menurutmu terbaik. Tapi biarlah orang lain yang menilai saudara. Bukan dari mulut kita, amin. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Orang rendah hati tidak akan mungkin dia menonjolkan dirinya, dia bisa apa dan mampu apa. Tapi justru dia berkata, jika aku dapat melakukan, akan aku lakukan. Karena itu yang Tuhan senang. Aku ini siapa? Oleh karena itu hendaklah kita sadar bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan hanya untuk melakukan kehendak Dia, saudara. Hari ini kita di tempat ini cuma satu. Tuhan ingin
kita ini melakukan kemauan Dia. Apa yang Tuhan kehendaki saat ini saudaraku? Ada orang Amerika yang mempercayakan kepada lembaga GBI Roktabanan lewat BBI. Diberkati BBI. Tepuk tangan buat BBI. Nanti akan rockman. Ini waktunya saudaraku. Adalah hari-hari ini gereja betul-betul mengalami minus di mana-mana. Tetapi kita justru surplus. Tuhan kirim burung gagak yang dari Amerika. Oleh karena itu bagikan. Saya bilang sama Mbak Ruth, tolong ya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan buat manajemen yang baik keuangannya. Jangan satu pun bobol. Bahkan saya sampai pesan kaos untuk menunjukkan lembaga kita yang sudah bergerak. Nanti foto dan kirim ke sana bahwa kita sudah melakukan. Itulah orang Amerika. Saya percaya ini baru awal, nanti masih ada yang lebih besar lagi. Saya percaya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita belajar rendah hati saja. Karena kita cuma penyalur, pelaku. Tuhan ingin menjadi kita jadi berkat. Tuhan siapkan dananya. Kita ingin menyalurkan aja jadi berkat. Nah, saudara, mari bagaimana kita bisa menjadi penyalur dan menjadi berkat. Belajar rendah hati, karena ini bukan kemampuan kita, bukan milik kita. Semua milik Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk orang-orang yang kekurangan. Karena Yesus datang kepada orang-orang yang berkekurangan. Seperti saudara dan saya. Maka kita dicukupkan oleh karena Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati, ya selalu menaruh belas kasihan. Tuhan karena merasa jadi orang yang tidak layak. Yang ketika ia membuat orang sekitarnya bahagia. Orang rendah hati itu orangnya itu membuat bahagia orang lain. Saudaraku, bukan menyakiti orang lain. Dia sangat berhati-hati baik perkataannya dan tindakannya saudaraku. Itu orang rendah hati. Menjaga hubungan baik dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Lebih baik aku kalah uang daripada kalah nama. Saya pegang itu, saya diingatkan oleh Bapak asuh saya, Bapak Budi Santosa. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, jadilah kamu pribadi yang lebih baik kamu kalah uang daripada kalah nama. Ketika uang kamu kalah sekian juta, kamu akan bisa mengembalikan dengan waktu. Tetapi ketika namamu jatuh, engkau tidak akan bisa mengembalikan uang itu. Ketika namamu semakin mulia, maka berkatmu semakin melimpah-limpah. Dan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara setuju kita lebih baik kalah uang daripada kalah nama? Katakan, lebih baik kalah uang daripada kalah nama. 2, 3. Namaku mulia dan Tuhan melimpahkan berkat. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu sukalah memberi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anak saya itu ngomong. Anak saya. Mama itu, papa baik mama itu loh, heran saya. Padahal ini masuk kekeringan. Kita itu kita lihat orang-orang masuk kekurangan. Tapi kok malah papa mama itu bisa begini, bisa. Itu semua Tuhan. Aku sendiri juga gak ngira saudara. Tiba-tiba muncul. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba ditelepon sama Naga Jaya. Pak Pendeta, ini loh dicari Agus. Agus itu pengusaha keramik gini nih. Kenapa? Bapak dikirim. Duh, buat apa? Katanya dulu Bapak mau bangun. Iya, kenapa? Iya, memang saya sekarang ini sedang bangun untuk rumah anak saya. Itu dikirimi Pak, dikirim bener saudara. Lalu ada lagi. Anak saya berkati juga saudaraku. Saya katakan orang tua sini jadilah teladan untuk jadi berkat anak cucumu. Ketika hari ini engkau gegem, engkau medit, engkau pelit, jangan melihat anakmu akan diberkati.
Jika engkau hari ini melepaskan sesuatu, maka anak cucumu akan menerima sesuatu. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Kita lihat. Orang yang rendah hati selalu bersyukur dengan keadaannya serta apa yang dimilikinya. Saudara, apapun yang terjadi, dia bersyukur. Aku tahu ini kehendak-Mu Tuhan. Memang sulit dan sakit Tuhan. Anak saya bilang, "Pak, aku jadi hamba Tuhan kayak papa. Gak kuat Pak aku, Pak." Dia bilang, "Duh, kalau memang bukan bagiannya ya jangan." Saya bilang gitu. Dan aku bersuka cita. Sekarang begini saya kasih ilustrasi. Kalau ibu-ibu tuh bikin adonan untuk kue. Gak mungkin tanganmu gak jibrat tepung itu gak mungkin. Kalau saudara gak mau kejibratan tepung, ya jangan bikin roti kan gitu. Demikian juga ketika kami hamba Tuhan, tugasnya apa? Memperbaiki kelakuan, karakter. Jadi kalau saat ini ditempel karakter wong sing model-model, ya memang resiko. Yaitu saya siap saja saudaraku. Ya cuman satu, aku minta Tuhan wala kuwata gitu aja saudara. Ya saya memang itu resiko saudaraku. Kalau nggak mau kejibratan orang yang model-model, jangan dengan Tuhan. Iya toh. Ayo saat ini tak tantang gembala-gembala KM. Siapa yang siap untuk kejibratan kena karakter orang yang model-model? Angkat tangan. Berdiri, ayo. Ayo berdiri. Yang lain mana? Cuma 2 orang yang berani. Ayo, tak tantang saudara. Ayo kita berdoa buat gembala KM ini yang siap menghadapi orang-orang yang model-model. Haleluya. Saya minta Pak Petrus juga berdiri. Haleluya. Haleluya. Mbak Ruth, bangkit berdiri. Iya. Bapak yang baik, kami melihat gembala-gembala KM yang siap untuk dibentuk. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menghadapkan orang-orang yang saat ini Tuhan tidak menjadi baik di depan mereka. Tapi aku percaya apa yang dihadapi, aku percaya akan membentuk mereka menjadi bejana yang baik. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan, berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan. Kalau Engkau bersama kami memberikan kekuatan sampai hari ini, demikian juga Engkau yang lebih besar akan Engkau memakai mereka gembala KM di tempat ini untuk menghadapi orang-orang yang saat ini bermasalah. Terima kasih Bapak, berkati dengan kekuatan roh-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke. Penting rendah hati, saudara. Apa dampaknya? Sebagai pemimpin perlu rendah hati, pemimpin rohani harus rendah hati. Karena itu berdampak apa? Sikap rendah hati itu dibenarkan oleh Tuhan. Bukan seperti orang Farisi yang sombong. Karena ia akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya dan mudah menerima promosi. Orang yang tahan banting saudaraku, dia justru akan menerima promosi. Karena mengapa? Engkau akan semakin diberikan hikmat Tuhan lewat kesulitan menghadapi orang-orang. Karena yang mengangkat engkau itu bukan oleh karena kepandaianmu, tapi orang-orang yang simpatik dengan saudara. Orang yang simpatik itu adalah orang yang melihat saudara itu tegar di masa sukar. Saudara kuat di masa saudara terhimpit. Orang akan lebih simpatik. Amin. Yes. Orang yang rendah hati, dia akan mengalami hatinya tentram dan dijauhkan dari rasa gelisah karena pikirannya selalu positif dan kuat dalam pengharapan. Ketika itu ada tantangan yang saya hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tahu Tuhan ini kehendak-Mu. Berikan kekuatan aku melampauinya. Karena aku tidak bisa sendiri. Aku tidak kuat, tidak mampu. Tapi aku tahu ketika Engkau saat ini menyuruh aku, pasti Engkau menyertai aku. Dan itu menghibur saya. Dan bisa berjalan. Akhirnya dari apa yang saya lampaui membuat muatan saya menjadi hikmat baru. Melangkah lebih lagi, melangkah lebih lagi. Akhirnya tidak sadar ada promosi yang naik tanpa disadari. Ya. Hatinya tentram dan dijauhkan dari rasa gelisah karena pikirannya selalu positif. Yang 4, ia memancarkan keceriaan dan memiliki banyak teman dan saudara karena banyak yang simpatik. Kalau saudara saat ini, saudaraku,
tidak tahan tempaan. Saudara tidak tahan dalam kesetiaan dan ketaatan. Jangan saudara berharap temanmu banyak. Ada orang yang dekat engkau hanya cuma satu. Dia memanfaatkanmu. Bukan menjadi seorang teman yang mendukungmu. Banyak teman. Tapi belum tentu mereka baik di depanmu, di sampingmu. Yang keempat. Yang kelima. Orang rendah hati akan cenderung dihargai banyak orang. Karena mengapa? Karena mereka merasa bahagia bertemu dengan saudara. Apa tandanya? Kalau masa corona begini, orang sulit untuk datang ke rumah saudara. Tapi nanti selesai corona lihatan, orang yang rendah hati, sampai malam ada orang duduk di sana ingin berbicara dengan saudara, membutuhkan suatu nasihat. Karena perkataanmu adalah perkataan yang penuh dengan hikmat. Orang rendah hati itu dipenuhi dengan hikmat. Bukan orang sombong. Haleluya. Nah, saudara, untuk menjadi rendah hati itu tidak semudah. Cuman baca firman, datang ke gereja, berdoa, lalu saudara melayani Tuhan jadi rendah hati. Bukan. Hidup kerendahan hati itu dibentuk dalam suatu proses di mana hati kita yang sebetulnya itu tidak baik. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya hati manusia itu jahat, saya katakan. Nanti ayatnya cari itu. Sebetulnya jahat. Oleh karena itu Tuhan datang di bumi supaya saudara dan saya tidak jahat, menjadi orang rendah hati. Dan untuk menjadi rendah hati, maka Yeremia menuliskan pesan Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang bejana ini berbicara tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan saat ini membentuk bejana sebagaimana manusia yang dibentuk daripada tanah liat. Yang dihembuskan nafasnya sehingga mengalami kehidupan. Kita ini dari tanah. Kalau nggak dihembuskan roh Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa hidup seperti ini dan bisa menyembah Tuhan. Karena roh hembusan Allah itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu masalahnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kamu kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kaum Israel bicara tentang apa? Kaum pilihan. Yang menjadi masalah pada hari ini, saudara dan saya adalah keturunan-keturunan Israel rohani. Dan saudara dan saya adalah bejana itu. Oleh karena tema kami adalah bejana pilihan. Yang menjadi suatu pertanyaan, bisakah kita menjadi bejana pilihan Tuhan? Yang dibentuk seperti orang Israel. Haleluya. Kita dibentuk. Paulus berkata demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa dirinya adalah seperti pribadi. Harta. Yang dari tanah liat. Aku adalah harta. Di dalam 2 Korintus 4:9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Makin rendah hati. Orang dewasa rohani itu tambah makin rendah hati saudaraku. Bukan pamer kebisaan. Saya katakan. Orang yang berbuah itu tambah lebih rendah hati. Saudara lihat padi. Padi itu semakin berbuah, dia semakin merunduk. Tapi yang kosong-kosong itu saudaraku, enggak semua. Ingin menunjukkan dirinya. Seperti Paulus ketika dia berhadapan dengan orang-orang Korintus. Dia bertanya, Paulus, mengapa engkau sampai bisa seperti ini?
Dia berkata, dengan apa yang aku lakukan untuk melayani engkau, dengan apa yang bisa aku lakukan untuk gerejamu. Tetapi harta ini, oleh karena harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu diriku yang rapuh, yang terbuat dari tanah ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena mengapa? Karena tanah liat ini dipenuhi dengan kuasa Allah. Ketika saudara dibaptis, bersyukur engkau mengalami pertobatan. Dan pertobatan di baptis itu adalah tanda saudara berikrar kepada Tuhan, aku mau dibentuk dalam kerendahan hati. Ketika engkau masuk dalam kerendahan hati ini berbicara tentang proses, karena hati kita ini tidak akan mungkin langsung bisa jadi orang rendah hati. Karena manusia itu hasilnya sombong. Dan maunya sendiri, gak mau nurut Tuhan, itu aslinya. Buktinya Yesus datang aja sampai disalib, saudaraku. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar sebagaimana Tuhan mau. Dan Paulus merasa aku perlu Tuhan. Sehingga kuasa alam itu masuk di dalam dirinya. Dari apa yang tidak berarti yang terbuat dari tanah itu yang sudah dibentuk Tuhan. Bahkan ketika dia dianiaya, dia percaya bahwa tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika engkau menghadapi orang-orang yang model-model gembala-gembala KM, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Justru Tuhan akan membuat engkau pandai menghadapi orang. Ketika saya tidak mengalami proses seperti ini, kami tidak akan dapat hidup seperti sekarang ini. Dan melihat daripada keajaiban-keajaiban Tuhan yang turun pada kami. Sampai hari ini saya cuma merasa satu. Hidup kami oleh karena keajaiban Tuhan. Anak saya sendiri sampai ngomong. Benar, papa mama itu cuma keajaiban Tuhan. Yang lain gak ada. Dia satu rumah dan dia menyaksikan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kisah ini adalah kisah di mana Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar bahwa pembentukan karakter daripada dirinya itu oleh karena tangan Tuhan dibentuknya menurut kesukaannya, menurut keinginan Tuhan. Demikian membuktikan bagaimana pembentukan karakter umat Israel itu adalah merupakan kehendak Tuhan supaya bisa menjadi kesaksian buat dunia. Demikian juga saudara. Oleh karena itu saudaraku, Paulus berkata demikian. Sebab firman Paulus memberikan satu pandangan. Bagaimana proses yang dihadapi sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Tahap pertama, penjunan itu meremas tanah liat. Seperti orang-orang yang ngadoni saudara yang dikasih Tuhan. Seorang ibu yang membuat roti yang ngadoni itu diremas saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sekarang pakai blender. Ya. Apa? Oh mixer ya mixer, sorry kok blender. Mixer saudaraku. Itu pun masih kecipratan juga bukan? Iya saudaraku, pakai mixer saudaraku. Karena mengapa? Kalau pada masa lalu belum ada mixer, maka tanah itu diremasnya. Seperti gambar sebelah ini. Diremasnya. Diadoni, saudaraku. Dikepal. Demikian hati kita di tangan Tuhan. Oleh karena firman itulah yang meremah-remah hidup kita, yang memixer hidup kita. Sehingga Paulus menulis seperti ini. Ketika ada kuasa Allah dalam dirimu,
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika saudara bertobat, ada firman Allah dalam hidupmu, itu yang akan terus aktif. Sekarang yang menjadi masalah, saudara menanggapi atau saudara menolak. Kecenderungannya apa tanda saudara menolak? Saudara cenderung maunya sendiri, tidak menuruti firman, itu masalahnya. Karena itulah manusia, tidak gampang untuk taat dan setia. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Coba. Firman Allah itu mengaduk hati saudara untuk memisahkan. Supaya apa? Saudara akan memiliki jiwa dan roh. Jiwa berbicara pikiran, perasaan dan kemauan saudara. Roh yang mendorong saudara bergairah. Sampai kepada sendi dan sumsum. Apa hasilnya? Sanggup mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Berbicara tentang hikmat menghadapi segala sesuatu yang tidak kita pahami. Firman yang saat ini sedang bekerja dalam diri saudara dan saya, itu akan memampukan saudara dan saya melihat sesuatu. Oh, ini ada orang yang benar ini. Oh, orang ini benar. Jadi gak gampang katutan saudaraku. Amin. Gak gampang ikut gitu saudaraku. Tapi saudara mempunyai pertimbangan. Karena firman, karena Allah, saudara dan saya menghargai itu. Yang 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Hidup kita bukan sekali hari ini, tetapi 2 kali. Dan Tuhan mempersiapkan saudara dan saya lewat apa? Firman Tuhan. Di mana? Di dalam bejana tanah liat, yaitu saudara dan saya yang diadoni. Saudara dimasukkan mixer dengan firman itu, saudara tanggap apa yang benar dan apa yang salah, mana yang layak dan mana yang tidak. Itulah Tuhan yang kehendaki. Yang tahap 2, penjunan menghilangkan kerikil. Saudara, kalau saudara lihat bejana ini, saya lihat mulus sekali. Kalau ada kerikil pasti ada lubang. Ketika bejana itu ada kerikil, maka bejana itu akan mudah pecah. Dan kerikil itu mudah menjatuhkan orang lain. Di depan rumah saya, waktu jalan baru selesai digarap saudaraku. Di tikungan itu sering anak itu jatuh. Karena mengapa? Terpleset oleh kerikil. Kelihatannya kecil tapi menjatuhkan. Kerikil itu berbicara tentang apa? Tentang hati kita yang gampang menjatuhkan orang lain. Mungkin kepahitan kita. Mungkin sakit hati kita. Mungkin dendam kita. Mungkin ketidaksukaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau tidak suka sama orang lain, lebih baik belajar menghadapi. Supaya hatimu tenang. Kalau hari ini engkau sakit hati, kamu keluar, engkau tetap sakit hati. Sebelum diberes dengan orang lain. Dengan orang yang sakit hati. Demikian juga teman-teman di tempat ini. Terus terang saja saya sampaikan. Sebab gereja punya aturan dan ada firman Tuhan. Jadi saudara bisa memilih ke gereja mana ketika saudara cocok. Tapi kalau saudara saat ini seperti kata Pak Arifin benalu, kasihan yang lain saudara. Menjadi sakit. Bukan saja benalu, tapi seperti ulat maksud saya. Tadi dikatakan Pak Arifin, ulat membuat gatal yang lain saudara. Kasihan. Daripada saudara nyimpen sakit hati dengan orang lain, lebih baik keluar, enggak masalah. Nanti saya tahu Tuhan akan memurnikan kita dengan aturan yang sudah ada.
Dan saya percaya akan ada murid-murid baru yang akan lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kerikil-kerikil harus dihilangin saudara. Kalau enggak jadi bejana bagus. Karena Paulus berkata, aku bejana tanah liat yang layak dikuasai. Kalau hatimu penuh dengan kerikil, enggak mungkin Tuhan berikan kuasa padamu. Yang ada cuma kamu merasa puas, merasa bertumbuh. Tapi sesungguhnya tidak bertumbuh. Itu masalahnya. Saya rindu mari kita murnikan hati kita seperti bejana yang mau dibentuk dipilih Tuhan. Amin. Iya. Karena mengapa? Karena pada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus, menyatakan di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Membuat kita menjadi suci, menjadi murni. Sebab pernah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuhan punya kehendak pada dirimu. Kita nggak tahu tersembunyi. Tapi Tuhan menyelidiki terus. Yang benar satu, ayo murnikan hati kita. Sama-sama murnikan. Kalau ada satu sama lain yang nggak cocok, lebih baik datang. Mas, Dek, aku nggak cocok sama kamu. Kamu kemarin gini sama saya. Kadang-kadang kita ini saudaraku tidak sadar melakukan sesuatu. Ternyata menyakiti mereka. Mungkin pada saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara punya masalah. Yang saat itu tidak terselesaikan. Lalu ada temanmu yang bertemu dengan saudara. Dia mesem. Tetapi saudara karena pikirannya ini kalut dengan persoalan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara tidak menyambut. Bisa marah dia kalau orang yang sakit hati saudaraku. Demikian juga saudara. Mungkin bisa begitu. Kita salah tanggap tentang mereka. Akhirnya sakit hati. Dipendem, akhirnya jadi masalah. Lebih baik selesaikan. Kita belajar terbuka. Di gereja ini gereja terbuka saudaraku. Tentang keuangannya pun terbuka. Bahkan 5 orang yang ngatur di sini keuangan. Saya tidak mau saudaraku berurusan dengan keuangan. Tapi biar mereka yang ngurus itu. Bahkan pelayanan saya orbitkan satu-satu. Saya ingin melihat kemuliaan Allah terjadi di tempat ini. Karena saudara menghormati Allah. Sebagai bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Iya. Lihat ada sesuatu yang tersembunyi. Ada karunia yang tersembunyi dalam dirimu. Kalau engkau cuma sakit hati toh saudaraku. Engkau gak akan menemukan apa yang tersembunyi di dalam diri Allah yang ada dalam dirimu. Orang yang gampang sakit hati gak ketemu karunianya. Orang yang gampang sakit hati tidak akan mungkin tahu kasih karunia apa yang ada pada dirinya. Anugerah apa yang dalam dirinya. Karena Tuhan tidak mau kompromi dengan orang yang gampang sakit hati. Karena Tuhan sangat berkompromi dengan kekudusan dan kemurnian hati. Berapa banyak saudara rindu, engkau mau kompromi dengan Tuhan, hatimu mau dimurnikan, angkat tangan saudara. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Tuhan bersuka dengan orang yang ada dalam pemurnian saudaraku. Yang tahap ketiga, apa itu? Dikeringkan dan dibakar. Setelah itu, bejana yang terbentuk yang sudah bersih dimasukkan dapur api. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kamu tanda bertobat, oke, menyerahkan baptisan air. Aku mau meninggalkan hidup saya yang lama. Kemudian daripada itu lebih berkuasa lagi padaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi yang belum menerima baptisan Roh Kudus minta. Supaya Roh Kudus menaungi engkau. Dan engkau akan tahu rahasia Allah. Untuk engkau dibawa kemana? Untuk engkau menemukan kasih karuniamu, destinimu, panggilanmu, sehingga tidak bingung dan tidak gampang sakit hati. Orang yang gampang sakit hati karena tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Teman begini salah, teman begitu salah. Sebetulnya yang salah bukan temannya, dirinya sendiri yang harus dibersihkan. Mari kita belajar sebagaimana Tuhan mau. Karena apa? Kalau tidak,
saudara tidak akan tahan kepada baptisan api ini, baptisan berikutnya. Ketika saudara belum dibaptis Roh Kudus, ketika saudara belum dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak mampu menerima proses itu, ketidakmampuan saudara menerima proses itu, maka di baptisan api ini saudara akan hangus. Baptisan api berbicara tentang apa? Tentang daripada penderitaan. Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Baptisan api, baptisan penderitaan. Kamu jangan berharap ketika engkau mengikuti aku, engkau mendapat posisi yang lebih baik. Engkau akan diagung-agungkan orang. Tuhan Yesus gak pingin saudaraku engkau menjadi diagung-agungkan orang. Tetapi engkau menjadi mulia dan menjadi berkat buat orang. Itu yang Tuhan mau. Karena mengapa? Kelak kita akan mengalami seperti Yesus. Baptisan yang serupa. Yaitu penderitaan. Minum cawan yang harus diminum oleh Yesus. Berbicara tentang apa? Penderitaan di kayu salib. Jawab mereka, kami dapat. Memang kamu akan minum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Memang kamu siap, silakan. Tapi engkau memang harus akan mengalami itu. Kalau engkau ingin berbuah, saudara dan saya ingin mengalami pertumbuhan, siap mengalami baptisan api. Engkau dihanguskan keakuanmu, dihanguskan daripada ideologimu. Yang hanya untukku, tapi bukan untuk Tuhan. Itu akan dihanguskan semuanya. Seperti Yesus, jika itu kehendakmu Bapa, terjadilah. Sehingga akan menjadi ikhlas melayani Tuhan dengan berbagai macam masalah. Bukan justru meronta dan memberontak. Tapi engkau taat dan semakin setia. Yesus berkata begini, Lukas 3:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayo kita baca bareng-bareng ayat ini. 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya apa? Kalau saudara saat ini datang pada Tuhan Yesus, sudah siap saudara mengikut Yesus dengan setia, saudara belajar menyangkal diri. Dan memikul salib saudara, resiko penderitaan yang saudara harus hadapi. Seperti yang dihadapi oleh Mbak Ruth tadi saudara. Betapa banyak rintangan yang dihadapi, termasuk saya. Dan kita harus mikul. Dan tetap mengikut aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, cawan Yesus ini berbicara tentang salib. Dan salib adalah penderitaan tertentu, yaitu baptisan api yang diterima oleh setiap warga kerajaan. Salib ini berbicara tentang baptisan api, penderitaan untuk memurnikan hati saudara dan saya. Sehingga menjadi bejana yang baik dan dipenuhi dengan kuasa Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak saudara siap menjadi bejana yang dipilih Tuhan? Angkat tangan saudara. Saya rindu mesti kembali. Yang benar-benar rindu, Tuhan ini aku bejanamu. Yang siap kau bentuk, mesti kembali. Yang siap dibentuk Tuhan sampai mengalami baptisan api. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang gampang ngambek. Gak gampang sakit hati, gak gampang berontak, gak gampang gak taat kepada pemimpin saudara. Yang rindu saudara menjadi bejana seperti itu. Bangkit berdiri, yang tidak jangan. Ayo tulus di hadapan Tuhan, murni. Angkat kedua tanganmu jika engkau benar setuju. Sembah dia, sembah dia. Haleluya. Oh.
Ini kami Tuhan bencanamu dari tanah liat yang tidak berarti. Tetapi Engkau sedang membentuk kami untuk menjadi bencana yang mampu Engkau Tuhan taruh kekuasaan-Mu menjadi sempurna. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Diriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Katakan kepada Dia, mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Amin. Rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Yes, Lord. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh jadikanku bencana-Mu. Amin. Untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Dalam aseri dalam-Mu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu yang fana ini. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita yang terbuat dari tanah yang tidak berarti. Tuhan membuat engkau menjadi berarti.
Biarlah hidupmu sebagaimana Tuhan pakai, sebagaimana Tuhan kehendaki, menjadi cawan yang layak diminum. Haleluya. Krapata sangka kalabalama sedere ramalama irama santa karalabalabala. Bapa, ini kami tidak mau sia-siakan hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku tidak ada artinya apa-apa, karena aku adalah dari tanah yang Engkau Tuhan bentuk untuk menjadi kesukaan-Mu. Kami adalah dari tanah yang Kau bentuk menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami tahu kami bejana tanah liat, tapi jika aku mampu itu oleh karena kekuasaan-Mu sendiri. Aku tidak memiliki apapun Tuhan, kecuali aku mau melakukan Kau mau. Haleluya. Semua orang berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kami. Aku mau Kau bentuk sebagaimana bejana yang baik di hadapan-Mu. Katakan Tuhan ini kami. Aku mau dibentuk sebagai bejana yang baik, bejana yang pilihan-Mu Tuhan. Aku menjadi bejana pilihan-Mu Tuhan. Kirabasanta karalabalabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya, 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 haleluya. Kirabasekina lamalabalabalabala. Bapa, kami percaya umat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang siap Kau murnikan sebagai bejana yang mau Kau bentuk. Berapa banyak saudara siap dibentuk oleh Tuhan sebagai bejana pilihan Tuhan? Angkat tangan saudara, kami akan berdoa. Yes, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat sebagai bejana pilihan. Aku percaya Tuhan, anak-Mu akan kuat menerima segala baptisan yang telah Engkau Tuhan berikan. Saat ini aku bersyukur dengan orang-orang yang sudah menyerahkan diri lewat baptisan air. Kelak Tuhan, hari ini Engkau akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membaptis mereka, sehingga mereka akan dituntun oleh karena kemurnian hati dan kebenaran Allah. Aku percaya kebenaran-Mu itu adalah firman-Mu, dan firman-Mu akan Kau Tuhan hidupkan di dalam diri bejana itu, dan akan melihat daripada karya-Mu yang mulia Tuhan. Sebagaimana Engkau yang telah menyerahkan cawan itu, tetapi saat ini cawan itu harus kami terima, yang kami persembahkan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan kami layak minum sebagaimana apa yang harus kami minum. Siapkan perjamuan suci kita. Haleluya. Haleluya. Angkat roh di tinggi-tinggi. Saudara, marilah kita melangkah dengan iman dalam perjamuan suci ini. Ketika itu Tuhan Yesus mengambil roti, dipecahkan, diberikan kepada murid-Nya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Jadikanlah peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Saudara, angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian jika dia ambil cawan dan diberkati, diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, jadikanlah peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya.
sembah, oh, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, haleluya. Oh, 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 haleluya. Inamaya sanaramo, inamaya naramo, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau. Biarlah firman-Mu terus melekat dalam hatiku untuk kami melakukannya dan taat mengerjakannya dengan tulus hati Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan berdoa saudara ya. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur atas pertemuan ibadah siang hari ini yang luar biasa. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan apa yang sudah Kau berikan bagi kami rasanya tidak mampu kami balas Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, yang saat ini menghadapi permasalahan yang ada Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada para pemimpin kami. Berikan kejujuran dan roh takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, para staf menterinya, bahkan setiap aparat-aparatur negara, ASN Tuhan juga memberikan hikmat-Mu supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan dalam pandemi ini Tuhan, biarlah kami semua tetap menjaga protokol kesehatan dan juga mengikuti program-program vaksin yang ada Tuhan. Biarlah kami sebagai warga negara boleh ikut ambil bagian dalam peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan juga kami siang hari ini akan mempersembahkan korban keuangan kami Tuhan. Biarlah ini bagi taburan-taburan kami. Ini adalah benih-benih Tuhan yang akan menumbuhkan yang tepat sasaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pekerjaan anak-anak-Mu, berkatilah usaha pekerjaan mereka sejauh tidak menyimpang dari ketetapan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola gereja di tempat ini, keuangan, bahkan sekretariat, apapun petugas-petugas di gereja ini Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan kerendahan hati, roh takut akan Tuhan, dan kejujuran Tuhan dalam menjalankannya Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan bekerja tidak baik Bapa. Terima kasih Bapa, dan siang hari ini kami akan menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Amin Jesus. Sebab Kau besar, sampai kembali.
dibuat oleh Tuhan. Engkaulah bejana yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kekuasaan yang maha tinggi. Sebagaimana Paulus bekerja, engkau pun akan mengalami yang sama. Kekuasaan Allah sama yang ada di Paulus dan yang diberikan kepadamu. Jadilah kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan diberkati ketika datang di tempat ini dan keluar dari tempat ini. Keluargamu akan diberkati dan anak-anakmu akan menjadi tiang-tiang gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama. Amin.